Saya Kevin Sihondo. Selamat pagi. Jadi kita kali ini membahas tentang evaluasi kinerja kita terhadap produk yang sudah kita lakukan, yaitu produk korek api. Nah, kita kan di sini tahu kita menargetkan produk korek api kita ini 25%. Kira-kira hasilnya itu mencapai atau tidak? Sebelum kita mulai, saya mau tanya nih, apa sih dengan definisi center itu? Kalau menurut aku ya, definisi center itu merupakan bagian dari perusahaan dan tugas utamanya itu adalah melaksanakan pendapatan. Jadi dia bukan berfokus pada biaya atau laba, tapi pada berapa besar pendapatan tersebut bisa didapat. Contohnya itu pada bagian penjualan dan pemasaran, karena kedua bagian tersebut terlibat langsung di dalam penjualan barang. Berapa sih saat bentuknya center ini? Menurut saya, sebenarnya supaya manajemen bisa lebih baik, dia bagian penjualan sekarang kalau dipisahkan, perusahaan bisa tahu apakah aku dapatkan karena selalu penjualan, bukan tentang biaya produksi atau pengeluaran. Jadi benar-benar jadi jelas dan juga. Kalau begitu, siapa yang biasanya bertanggung jawab dalam definisi? Biasanya yang bertanggung jawab itu adalah manajer penjualan ataupun pemasaran. Mereka memastikan bahwa target penjualan tercapai dan menjaga hubungan baik kepada pelanggan dan membuat strategi agar pendapatan terus meningkat. Terus definisi center itu biasanya dari bagaimana yang biasanya dari kegiatan penjualan pelanggan, penjualan pemasaran, terus pelayanan pelanggan. Lalu definisi menjadi sebuah usaha. Terus kapan sih waktu yang tepat buat melakukan evaluasi terhadap yang bekerja? Nah, kalau kita melakukan evaluasi pada center ini tergantung kebijakan perusahaannya, kadang bisa setiap bulan, setiap bulan, atau setiap tahun. Tujuan dari revenue center ini kan biar bisa tahu apakah pendapatannya sudah tercapai atau tidak. Nah, kita juga dari revenue center ini kita bisa kembali strategi yang maksudnya pendapatan kita targetkan itu tercapai. Nah, dari segi tadi, gimana cara supaya bisa lebih baik? Caranya, kita bisa melibatkan promosi untuk hasil yang dilakukan kepada user. Kalau kita makin terakhir dan misalnya ekonomi makin bagus, dapat seperti ini. Berarti kita harus membuat laporan kinerja usaha ya? Ya betul, jadi kita buat kinerja itu untuk kita mengetahui apakah pemerintahan tersebut sudah tercapai atau tidak. Bagaimana sih cara mengetahui? Bagaimana pertumbuhan kantor bisa terjadi sudah mencapai kategori anggaran atau belum ya? Tentang keadaan dari perusahaan kita. Nah, dimana kita mengharapkan itu 500, ternyata yang terjadi sesungguhnya sama perusahaan kita itu lebih dari 500, yaitu 61 juta, dimana 61 juta itu akan menguntungkan bagi perusahaan. Lalu kita akan melakukan analisis varian, dimana sales price variannya itu adalah 11 juta, ini menguntungkan. Karena ingat rumusnya itu jika aktual lebih besar dari standar itu adalah menguntungkan, begitu juga sebaliknya. Dimana di sales variance ini dia menghasilkan 50 juta, ini juga menguntungkan. Sehingga perusahaan menghasilkan 61 juta. Lalu yang pertama kita menghitung selisih volume industri, di mana dari hasil perhitungan ini kita menghasilkan 62.500. Ini juga menguntungkan. Lalu kita masuk ke selisih pangsa pasar, di mana hasil dari perhitungan selisih pangsa pasar ini kita menghasilkan 12.500.000. Di mana ini menguntungkan juga bagi perusahaan. Di antara keduanya ini yang paling menguntungkan bagi kita adalah selisih volume industri, yaitu 22.500. Selanjutnya bagi rekan-rekan semua ada yang bisa nggak menuliskan laporan kinerjanya? Jadi selisih harga jualnya sebesar 11 juta dan untuk selisih pangsa pasarnya sebesar 12.500. Jadi secara keseluruhan selisihnya itu menguntungkan sebesar 23.500. Nah, berdasarkan laporan ini kita bisa menyimpulkan bahwa manajer pendapatan itu melakukan kinerjanya dengan baik karena bisa memperoleh keuntungan sebesar 23.500. Jadi harga tersebut udah tercapai ya? Iya, malah lebih dari yang kita harapkan. Sekian video dari kami, jangan lupa saksikan. Bye-bye.